alaihissalam? Oke, kita langsung saja membaca di halaman ketiga, itu yang berjudul Tantangan Umat Pembangkang. Nah, di halaman ini dikisahkan peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai Nabi dan Rasul. Jadi, sebelum kehadiran Nabi Nuh alaihissalam, hiduplah 5 orang lelaki saleh. Mereka bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Kelima orang itu dihormati kaumnya karena keadilan dan kesalehannya. Nah, kelima orang itu lalu meninggal dunia. Kaumnya sangat bersedih. Mereka merasa sangat kehilangan. Bahkan ada juga yang menangisi dan meratapi kematian mereka. Tiada yang dapat menggantikan posisi kelima orang tersebut. Suatu hari, datanglah iblis yang menyerupai seorang laki-laki. Dia melihat kesedihan yang melanda kaum itu dan memanfaatkannya. Iblis menawarkan diri. Apakah kalian mau aku buatkan patung yang menyerupai kelima orang saleh itu? Patung itu akan membuat kalian selalu ingat dengan orang-orang saleh itu. Wujudnya. Ya, kami setuju, jawab mereka. Lalu lelaki yang merupakan iblis tadi membuatkan 5 patung itu untuk mereka. Patung tersebut diberi nama sama seperti nama kelima orang saleh itu. Tahun demi tahun terus berlalu. Generasi demi generasi berganti. Patung yang tadinya hanya digunakan untuk mengenang kesalehan kelima orang tersebut disalahgunakan oleh anak cucu kaum itu. Patung-patung menjadi benda keramat, diyakini sebagai Tuhan yang dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan mara bahaya. Awalnya mereka menyembah patung yang bernama Wat, lalu disusul patung-patung berhala lainnya. Nah, keadaan masyarakat mulai memburuk saat sebagian besar penyembah berhala tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai akhirnya terjadi kejahatan di mana-mana. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke tengah-tengah kaum tersebut. Ada yang tahu apa nama kaumnya? Nah, kaum Nabi Nuh bernama Bani Rasib. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang mempersekutukannya dengan berhala. Dan Nabi Nuh alaihissalam mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyeru mereka agar mau meninggalkan tradisi penyembahan berhala, meninggalkan perbuatan keji dan jahat terhadap sesama manusia. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bani Rasib mau menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam? Saat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari penciptaan langit yang berlapis-lapis, bulan dan bintang yang bercahaya, dan matahari sebagai sumber pelita, pergantian malam menjadi siang, dan semua kenikmatan yang mereka rasakan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang berkedudukan sosialnya rendah, dan orang-orang yang menderita yang merasa dilindungi dengan adanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka inilah pengikut setia Nabi Nuh alaihissalam. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang kaya, para pemuka atau pembesar, dan para penguasa. Mereka inilah yang menentang Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Pada rentang waktu yang cukup lama tersebut, beliau belum berhasil menyadarkan kaumnya. Mereka tetap melakukan tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam hanya sebagian kecil saja. Hingga suatu hari turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam di Quran surat Hud ayat 36. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Akhirnya Nabi Nuh mendengar doa Nabi Nuh agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaumnya yang begitu sombong dan keras kepala tersebut. Lalu Allah mendatangkan azab berupa banjir bandang, banjir besar yang hanya orang-orang beriman saja yang akan selamat daripadanya. Ketika putranya sedang mengalami kesengsaraan, geraklah hati Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak putranya itu menaiki kapal. Rasa cinta seorang ayah kepada anaknya muncul saat itu. Dengan suara yang sangat keras, Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya. Beliau berusaha membujuk putranya itu agar mau mengikuti rombongan mereka. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir," teriak Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya. Ajakan Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh putranya. Dia tetap enggan menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini," jawab putranya. "Tidak ada yang dapat melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang," ujar Nabi Nuh alaihissalam terus membujuk putranya. Namun putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Beberapa saat setelah percakapan mereka itu, hilanglah putra Nabi Nuh alaihissalam di telah gelombang. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari putranya di antara tingginya gelombang. Namun beliau tidak dapat menemukannya. Beliau tidak dapat melihat putranya lagi. Hanya deburan ombak yang terlihat semakin lama semakin meninggi. Gelombang besar dan sangat mengerikan itu telah membawa putranya pergi. Nabi Nuh alaihissalam bersedih. Putranya bersama dengan orang-orang kafir lainnya yang juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatan darah di antara mereka bukan jaminan sang putra menjadi pengikut setia. Juga Allah Maha berkehendak. Itu semua adalah balasan di dunia terhadap perbuatan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memastikan mereka ke dalam neraka. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya setelah bencana itu? Apakah air bah itu akan surut? Jadi dalam buku ini selain ada kisah Nabi dan Rasul, juga ada penggalan firman yang terkait dengan kisah tersebut. Kita juga bisa belajar kosakata-kosakata baru dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris.